Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 75. Sambil memaksakan senyum, Long Zhengyu berkata, "Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan mengeluarkan lebih banyak uang. Akan sangat merepotkan untuk mendaftarkan perusahaan konstruksi di luar negeri jika proyeknya kecil." "Zhengyu, kamu salah. Pembangunan pulau yang kumaksud jelas bukan proyek kecil. Jumlah yang akan kuinvestasikan setidaknya 20 miliar, kata Tang Xiu dengan suara berat. "Berapa?" Long Zhengyu melompat dari kursinya dan berteriak. 20 miliar. Dan itu perkiraan minimal. Long Zhengyu bernapas lebih cepat. Proyek besar dengan dana lebih dari 20 miliar adalah sesuatu yang belum pernah didengarnya berkali-kali di negara ini. Jika keluarga Long-nya dapat melaksanakan proyek sebesar itu, mereka masih dapat menghasilkan banyak uang meskipun mereka tidak akan dapat mengambil proyek lain selama 2 atau 3 tahun. "Aku akan mengambilnya," teriak Long Zhengyu dengan mata sedikit merah. "Tidak masalah. Karena kamu ingin melakukannya, sebaiknya kamu datang ke tempatku besok. Aku akan mengirim seseorang ke Saipan untuk menjemputmu di sana," kata Tang Xiu. "Ada sedikit kekhawatiran dariku. Jika kita bisa menyelesaikannya, aku bahkan bisa mulai mengatur tim konstruksi dan peralatan serta bersiap untuk pergi ke pulaumu," kata Long Zhengyu cepat. "Apa kekhawatiranmu?" tanya Tang Xiu. "Ini tentang situasi di Saipan. Aku tidak begitu mengenal tempat itu dan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, jadi itu akan merepotkan. Di sisi lain, kau punya banyak kenalan. Apakah kau punya orang yang dapat diandalkan yang dapat membantuku di sana?" kata Long Zhengyu. Tang Xiu terdiam beberapa saat sebelum berkata perlahan. "Seharusnya ada satu." "Siapa orangnya?" tanya Long Zhengyu cepat dengan ekspresi sedikit senang terungkap di wajahnya. "Dia temanku dan tampaknya dia orang yang punya pengaruh cukup kuat di Saipan. Aku bisa minta bantuannya kalau ada yang tidak bisa kau tangani," kata Tang Xiu. "Tidak masalah. Baiklah, aku akan berangkat besok." "Tidak, aku akan bergegas ke Saipan hari ini. Katakan padaku di mana aku bisa bertemu dengan orang-orangmu di sana," kata Long Zhengyu dengan suara berat. "Resor Teluk Lau," kata Tang Xiu. Setelah menutup telepon, Tang Xiu merenung sejenak. Setelah itu, ia harus pergi ke Saipan untuk mengobrol dengan Tom Regie. Jika pria itu ingin bergabung dengan mereka dalam usaha ini, maka ia akan memberinya beberapa keuntungan. Belum lagi kalau pembangunan kembali di Pulau Sembilan Naga sudah rampung dan tempat ini dijadikan markas besarnya, maka frekuensi perjalanannya ke Saipan akan semakin meningkat, maka dari itu diperlukan hubungan baik dengan laki-laki itu. "Kakak Tang." 100 meter jauhnya di garis pantai, Yi Lianyan, yang telah menghapus riasan di wajahnya, berubah menjadi penampilan cantiknya yang dulu. Tang Xiu menyingkirkan telepon satelitnya sambil menatap Yi Lianyan di depannya. Terkejut, dia berkata, "Wajahmu." Yi Lianyan tertawa. "Itu hanya cara sepele untuk membuat diriku terlihat jelek sehingga para bajak laut itu mengucilkanku." Tang Xiu tiba-tiba menyadarinya sambil diam-diam mengagumi kecerdasan gadis ini. "Ngomong-ngomong, apakah ada yang kalian butuhkan dariku? Bukankah aku sudah menyuruh anak buahku untuk mengawal kalian semua kembali? Yang lain sudah dipulangkan, tapi aku tidak mau pergi. Kurasa tempat ini bagus dan cukup aman untuk berada di sini bersamamu. Jadi aku ingin tinggal di sini untuk beberapa waktu," kata Yi Lianyan cepat. "Tidak baik bagimu untuk mengikuti kami. Kami hanya sekelompok pria," kata Tang Xiu sambil tersenyum masam. "Tidak apa-apa. Kalian semua orang baik, jadi aku bisa tinggal di sini. Selain itu, kalian juga perlu makan, bukan? Aku bisa memasak untukmu. Masakanku juga lumayan enak. Aku juga bisa mencuci dan membersihkan rumah. Singkatnya, kalian tidak akan rugi jika aku tinggal di sini," kata Yi Lianyan. Tang Xiu tidak dapat menahan tawa. "Baiklah. Karena kau ingin tinggal, maka tinggallah. Namun, aku akan meninggalkan Pulau Sembilan Naga hari ini ke Saipan untuk mengurus sesuatu. Aku khawatir aku baru akan kembali beberapa hari kemudian." "Apa yang akan kamu lakukan di Saipan?" Yi Lianyan bertanya dengan bingung.
Hal-hal pekerjaan, kata Tang Xiu. Setelah ragu sejenak, dia bertanya. Bolehkah aku ikut denganmu? Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Tidak. Jika kau ingin pergi bersamaku ke Saipan, maka kau tidak bisa lagi mengikutiku kembali. Setelah aku membawa temanku ke sini, maka kau bisa pergi bersamanya. Setelah ragu sejenak, dia berkata. Kalau begitu aku akan tinggal. Aku baru menyadari bahwa pulau ini memiliki lingkungan yang bagus. Belum lagi aku bisa tinggal di istana yang mewah itu. Sejujurnya, aku belum pernah melihat istana yang begitu mewah seumur hidupku. Kakak Tang, kamu benar-benar kaya raya. Bab 309, Terobosan. Kaya? Hal yang paling tidak dimiliki Tang Xiu saat ini adalah uang. Membangun kembali Pulau Sembilan Naga membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun, uang yang dimilikinya tidak cukup. Oleh karena itu, pikirannya dipenuhi dengan ide-ide tentang bagaimana ia bisa mendapatkan lebih banyak uang ketika ia memanggil Long Zhengyu. Namun, membangun kembali Pulau Sembilan Naga bukanlah proyek yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Jika diberi waktu, Magnificent Tang Corp miliknya mungkin akan mulai menghasilkan keuntungan. Dengan aliran dukungan finansial yang stabil, mungkin dia tidak perlu khawatir tentang uang di kemudian hari. Jadi, apa yang kau butuhkan dariku, kata Tang Xiu untuk mengganti topik pembicaraan. Kalau bukan untuk makan, terus kenapa, kata Yilianyan sambil tersenyum. Aku mencoba mencarimu untuk sarapan, tetapi tidak menemukanmu dimanapun. Sekarang sudah siang, jadi aku mencoba peruntunganku untuk datang ke sini. Tapi tidak pernah menyangka kau benar-benar akan ada di sini. Kalau begitu, mari kita kembali dan sarapan, kata Tang Xiu sambil mengangguk. Saat itu, semua mayat di kastil telah dikumpulkan dan dibakar. Mereka yang ditangkap oleh bajak laut telah dipulangkan sementara yang mati dibawa pergi. Mengenai bagaimana mereka yang pergi akan menetap dan apa yang ingin mereka lakukan, terserah mereka. Karena Wolfhead dan yang lainnya telah membersihkan kastil sepanjang pagi serta menyingkirkan barang-barang yang rusak, kastil kini tampak jauh lebih rapi dan teratur. Setelah makan siang, sambil memperhatikan Yilianyan yang sedang cepat-cepat membereskan peralatan makan, Tang Xiu memberi isyarat tangan kepada Wolfhead saat keduanya menuju gerbang istana. Apa pesanan Anda, bos? Aku akan meninggalkan Pulau Sembilan Naga untuk kembali ke Saipan dan mengurus beberapa hal di sana. Jadi tempat ini akan menjadi milikmu untuk dikelola. Kata Tang Xiu. Jangan khawatir, bos, kata kepala serigala. Jika gadis itu, Yilianyan ingin tinggal di sini, biarkan dia dan jaga dia. Dia juga akan mencuci dan memasak. Selain itu, kamu harus menyelidiki seluruh pulau saat aku pergi. Jika ada orang lain di sini, segera tangkap mereka dan tunggu aku kembali untuk menanganinya. Jika tidak, maka kamu harus tetap waspada. Aku yakin akan butuh waktu sebelum tim proyek konstruksi tiba di sini, kata Tang Xiu. Baiklah. Kami akan ditempatkan di sini, tetapi akan cukup sulit untuk menjaga seluruh pulau karena jumlah personel kami terlalu sedikit, kata Wolfhead. Aku tahu, bawahanku terlalu sedikit, kata Tang Xiu sambil mendesah. Wajah Wolfhead berkedip saat dia berkata cepat. Bos, bukankah kau akan kembali ke daratan untuk memilih sekelompok orang? Jika begitu, aku tahu beberapa orang kuat dari pasukan khusus yang baru saja pensiun dalam 1 atau 2 tahun terakhir. Kekuatan mereka dapat terus meningkat jika mereka dilatih dengan benar. Ekspresi Tang Xiu berubah. Bagaimana mereka dibandingkan denganmu? Beberapa dari mereka tidak lebih lemah dariku. Dan sisanya setara dengan timku. Kata Wolfhead. Bagus. Kalau begitu, kau akan mengurus masalah ini dan menugaskan tugas pertahanan kepada yang lain. Aku tidak keberatan jika orang-orang yang kau bawa ke sini sedikit lebih lemah, tetapi aku butuh mereka untuk memiliki karakter yang baik. Selain itu, aku meminta kesetiaan penuh dari bawahanku. Saya bisa meyakinkan Anda tentang hal ini. Tapi, tentang bayarannya. Untuk sesaat, Tang Xiu tampak linglung saat dia mengamati Wolfhead dengan ekspresi aneh. Dia kemudian tersenyum kecut dan berkata, saat pertama kali kita bertemu, aku ingat kita pernah membicarakan masalah ini. Sepertinya aku belum menawarimu sepeser pun, kan? Baiklah. Aku akan membayar kalian berdua 500.000 setiap tahun.
Sedangkan untuk mereka yang akan kalian bawa, masing-masing akan dibayar 300.000 per tahun. Jika kinerja tahun pertama mereka bagus, katakan pada mereka bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti kalian mulai tahun kedua. Oke. Wolfhead terkekeh. Saya akan menarik 20 juta saat saya ke Saipan untuk Anda kelola. Anda dapat menghubungi saya saat uang habis. Dan jika ada peralatan yang perlu Anda beli, Anda juga dapat memberitahu saya dengan bebas dan saya akan berusaha sekuat tenaga selama diperlukan, kata Tang Xiu. Senyum di wajah Wolfhead semakin lebar. Tiba-tiba dia menyadari bahwa mengikuti Tang Xiu adalah pilihan yang bijak. Hari-hari setelah mengikutinya sangat menyenangkan dan mengasyikkan. Baik itu bisa membunuh penjahat, membantai bajak laut, dan hidup di bawah tembakan dan hujan peluru, itu membuatnya bisa menghidupkan kembali kehidupan berdarah panas yang pernah dia jalani di masa lalu. Terlebih lagi dengan dana yang cukup tersedia untuk mereka sekarang. Jangan khawatir, bos. Aku akan membantumu melatih sekelompok prajurit elit. Tang Xiu melambaikan tangannya. Saya tidak mempermasalahkan disiplin menurut adat militer, tetapi tinggalkan saja pelatihan seni bela diri. Untuk itu, Anda akan berada di bawah manajemen Mo Awen. Dia cukup kuat dan cerdas, jadi saya akan menugaskannya untuk mengelola tempat ini. Dipahami. Mengenai rencana Tang Xiu, Wolfhead sendiri tidak keberatan. Dia telah melihat kekuatan Mo Awen dan tahu betapa menakutkannya dia. Oleh karena itu, dia sangat yakin. Ngomong-ngomong, aku berjalan-jalan di sekitar pulau pagi ini, tetapi aku tidak melihat satupun kapal bajak laut. Di mana kapal-kapal yang ditinggalkan para bajak laut itu? Tanya Tang Xiu. Kepala serigala tertawa. Mereka tidak melabuhkan kapal mereka di pelabuhan, tetapi di suatu tempat di teluk perairan dalam. Ketika para perompak itu datang ke sini, mereka tidak berani mendarat di sini secara terang-terangan, karena takut akan ada bahaya di pulau itu. Namun, kami telah memeriksanya. Total ada 3 kapal, salah satunya adalah kapal perang usang yang tidak kami ketahui dari mana mereka mendapatkannya. Setiap kapal dilengkapi dengan senjata. Tang Xiu mengangguk. Sebagai bajak laut, apalagi sudah menjadi bajak laut selama bertahun-tahun, ibu kota seperti itu tidaklah buruk. Aku khawatir tidak akan mudah untuk membunuh mereka jika kita bertemu mereka di laut. Mungkin kita bahkan akan hancur dan tenggelam oleh mereka. Ya. Bagi bajak laut, bisa menyeberang tanpa halangan ke laut menunjukkan bahwa mereka punya modal. Ngomong-ngomong, bos, kapal pesiar yang kamu gunakan untuk berlayar ke Pulau Sembilan Naga sekarang digunakan untuk mengangkut penduduk Pulau Burung Selatan. Jadi mungkin tidak mudah bagimu untuk pergi ke Saipan karena catatan kapal bajak laut terlalu jelas. Jika kamu mengambilnya, aku khawatir kamu tidak akan bisa mencapai Saipan karena diserang dan ditenggelamkan oleh kapal perang patroli. Tang Xiu sedikit mengernyit. Setelah ragu-ragu sejenak, dia kemudian berkata perlahan. Bisakah kamu memodifikasi kapal-kapal itu untuk sementara? Wolfhead menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan mudah. Mereka dilengkapi dengan banyak senjata. Butuh beberapa hari untuk menyingkirkan mereka. Sambil memaksakan senyum masam, Tang Xiu berkata. Lupakan saja. Aku akan menunggu 2 hari lagi sampai kapal pesiar itu kembali sebelum berangkat ke Saipan. Pada malam hari. Di atas istana, Tang Xiu duduk bersila dan berkultivasi dengan tenang. Kekuatan bintang yang terkumpul di tubuhnya semakin kuat dan dia dapat menembus tahap penguatan daging kapan saja. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia selalu gagal di rintangan terakhir. Dia berada di sana hingga pukul 4 pagi dan kemudian meninggalkan puncak kastil menuju titik akhir jalan menuju pelabuhan. Di sana, dia duduk bersila tepat di posisi Spirit Spring. Kemarin dia menemukan keberadaan kaisar tertinggi Qi Ungu di sini. Oleh karena itu, dia ingin mencoba dan melihat apakah itu juga akan muncul hari ini agar dia dapat menyerapnya. Waktu berlalu. Ketika matahari terbit yang merah menyala datang dan sinar matahari pertama jatuh ke laut, aliran Qi Ungu kaisar tertinggi turun dari ufuk timur dan langsung menyatu ke dahi Tang Xiu. Ledakan. Duduk bersila dan berkultivasi, tubuh Tang Xiu tersentak. Lautan kesadarannya tampaknya telah terbelah oleh kekuatan tak terlihat.
Tak lama kemudian, Kaisar tertinggi Qi Ungu menyalurkan dirinya ke lautan kesadarannya dan mengalir ke bawah. Dalam selusin napas pendek, ia telah beredar di meridian Tang Xiu beberapa kali. Menyerahlah padaku. Kesadaran Tang Xiu hampir tidak dapat menahan Kaisar tertinggi Qi Ungu ini di dalamnya. Mengandalkan usaha keras untuk merobek, barulah Qi itu ditarik ke dalam dantiannya. Kekuatan bintang di dalam dantiannya terus mendekati Kaisar tertinggi Qi Ungu ini, mencoba untuk membungkus dan memurnikannya. Namun, Kaisar tertinggi Qi Ungu mengeluarkan gaya tolak yang sangat kuat saat ia berjuang dan melawan berkali-kali, hampir menghancurkan kekuatan bintang yang menyelimuti beberapa kali. Secara bertahap, seolah-olah beradaptasi dengan kehadiran kekuatan bintang, Kaisar tertinggi Qi Ungu yang berjuang menjadi lebih lembut. Seiring dengan kekuatan bintang yang mendekat, aliran Kaisar tertinggi Qi Ungu menyusut menjadi bola seukuran ibu jari. Sekering. Sambil menggertakkan giginya, Tang Xiu mengendalikan kekuatan bintangnya dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk meremas masa Kaisar tertinggi Qi Ungu ini. Setelah menghabiskan lebih dari 10 menit, kekuatan bintang dan Kaisar tertinggi Qi Ungu bersentuhan secara menyeluruh saat kekuatan tolaknya akhirnya menghilang dan menyatu dengan kekuatan bintangnya. Berdengung. Tang Xiu merasa seolah-olah tubuhnya terbakar. Semua darah di dalam tubuhnya, dari kepala hingga kaki, mendidih panas sementara energi tak kasat mata membasuh dan mendinginkan organ-organ dalamnya. Energi di lapisan kulitnya menjadi lebih padat dan ketangguhannya menjadi lebih kuat meskipun menjadi lebih tipis. Dengan indera spiritualnya, Tang Xiu kemudian memeriksa keadaan internal tubuhnya. Yang membuatnya sangat gembira, tubuhnya berada di tengah transformasi yang gila karena Qi Ungu Kaisar tertinggi. Organ-organ dalamnya terus-menerus dipadamkan dan diremajakan, menjadi lebih kuat. Tendon dan tulangnya menjadi lebih ulet dan padat sementara semua otot tubuhnya mulai terbelah tanpa henti. Setiap sel terbagi menjadi 2 dan kemudian terbagi lagi menjadi 4. Sel-sel yang lemah dikeluarkan dengan kejam dari tubuhnya sementara sel-sel yang kuat tetap ada. Bahkan jumlah sel di lapisan otot mulai meningkat pembelahan selnya. Setiap sel menjadi lebih kuat dan setiap lapisannya menjadi lebih tebal dari sebelumnya, jumlah lapisan sel menjadi 2 kali lipat hanya dalam waktu setengah jam. Meskipun tubuh Tang Xiu tidak tampak berubah dari penampilan luarnya, intensitas dan kekuatan tubuhnya telah meningkat pesat beberapa kali lipat. Jika seseorang menembaknya, mungkin itu tidak akan mampu menembus kulitnya dan hanya akan meninggalkan bekas di kulitnya. Hahaha. Xiao Fan. Tawar yang keluar dari mulut Tang Xiu saat dia membuka matanya. Saat tubuhnya melompat, dia sudah menginjak permukaan laut dalam sekejap. Mengaduk, menyadap, dan menyemprot lautan. Tang Xiu memanjakan dirinya sendiri selama beberapa menit dalam perasaan gembira karena telah mencapai terobosan, lalu ia kembali ke mata air roh dalam keadaan basah dan lembab. Ia menemukan bahwa, saat berkultivasi, kekuatan spiritual di dalam mata air roh akan terus-menerus ditarik ke dalam tubuhnya. Lebih jauh lagi, karena adanya ekstraksi kekuatan spiritual, kecepatan penyerapan kekuatan bintangnya menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Bab 310, Keberadaan Tertinggi. Dalam perjalanan kembali ke istana, kebahagiaan masih memenuhi pikiran Tang Xiu. Bagaimanapun, dia telah terjebak dalam tahap penguatan kulit untuk waktu yang lama dan akhirnya berhasil menerobos sekarang dengan bantuan Kaisar tertinggi Qi Ungu. Kekuatannya melonjak beberapa kali lipat karena kekuatan keseluruhannya menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Sebelumnya, saat pertama kali bertemu Viviani, dia merasa bahwa dia bukan lawannya. Bagaimanapun, Viviani memiliki aura mengerikan yang tidak biasa. Namun sekarang, dia memiliki kepercayaan diri untuk melawannya meskipun Viviani adalah seorang ahli bela diri. Dia mungkin tidak dapat mengalahkannya, tetapi dia masih dapat melukainya jika dia membayar harganya. Jika aku mampu menyerap Qi Ungu Kaisar tertinggi ini setiap hari, bukankah mungkin aku bisa naik ke tingkat puncak tahap penguatan daging? Tang Xiu kemudian bertekad untuk berkultivasi di tempat ini setiap hari sebelum dia pergi, berusaha keras untuk segera mencapai tingkat puncak tahap penguatan daging. 3 hari kemudian, tepat saat Tang Xiu selesai menggambar sketsa untuk rekonstruksi Pulau Sembilan Naga, kapal pesiar yang membawa penduduk Pulau Burung Selatan kembali lagi. Awen, temani aku ke Saipan. Kita mungkin butuh bantuan Tom Regie untuk membangun kembali Pulau Sembilan Naga,
kata Tang Xiu dengan suara berat sambil mengambil gambar rekonstruksi. Kita bisa percaya padanya, bos. Aku akan memperbaikinya sendiri jika dia berani mengacau. Kata Mo Awen sambil mengangguk. Tang Xiu tersenyum. Ayo pergi. Kalian semua akan tinggal di sini. Aku berencana untuk mencari tim konstruksi di Saipan, tetapi sekarang aku berubah pikiran. Aku menelepon seorang temanku yang berkecimpung dalam bisnis real estate di daratan, dan dia setuju untuk membawa tim konstruksinya ke sini. Aku harap rekonstruksi Pulau Sembilan Naga dapat dilaksanakan dengan lancar. 2 hari kemudian, kapal pesiar itu berlabuh di pelabuhan Saipan. Setelah menugaskan prosedur dok kepada kru, ia dan Mo Awen kemudian menuju ke Lau Bay Resort. Hei, aku di sini. Saya di Seaview Villa 17. Periksa keadaan internal tubuhnya. Mengerti? Setelah menghubungi Long Zhengyu, Tang Xiu segera pergi ke Seaview Villa 17. Tang Xiu memeluk Long Zhengyu erat-erat setelah melihatnya, lalu berkata dengan suara berat. Perkenalkan, dia Mo Awen, temanku. Awen, ini Long Zhengyu, temanku. Kedua pria itu berjabat tangan saat Mo Awen segera berkata. Bos, Tom sedang dalam perjalanan. Dia akan segera tiba. Kalau begitu aku akan menunggunya. Kalau begitu, kamu tunggu saja di luar. Zhengyu dan aku perlu membicarakan sesuatu. Baiklah. Segera setelah itu, Tang Xiu dan Long Zhengyu masuk ke dalam. Setelah duduk, Tang Xiu berkata dengan lugas. Tom Regie adalah teman Mo Awen, sosok yang tangguh dan berpengalaman yang telah melalui situasi hidup dan mati. Dia juga pemegang saham mayoritas Lau Bay Resort dan memiliki pengaruh besar di Saipan. Dia dapat membantu membangun kembali pulau yang kubeli. Sambil menyipitkan matanya, Long Zhengyu berkata. Aku bisa membiarkan dia membeli beberapa saham. Saya tahu kamu akan menghasilkan banyak uang, tetapi saya akan kesulitan dan kekurangan uang. Pembangunan kembali Pulau Sembilan Naga adalah proyek besar, dan saya harus menginvestasikan sejumlah besar uang untuk itu. Setelah ragu-ragu sejenak, Long Zhengyu kemudian bertanya dengan serius. Tang Xiu, kita memang bersaudara, tapi aku masih ingin tahu konsep seperti apa yang telah kau rancang untuk membangun kembali Pulau Sembilan Naga. Tang Xiu menyerahkan rencana desain rekonstruksi yang dibawanya kepada Long Zhengyu dan berkata. Pulau Sembilan Naga sudah memiliki beberapa bangunan, tetapi saya perlu memperluas area dan membangun lebih banyak bangunan yang memiliki banyak persyaratan khusus. Lihatlah, Anda akan mendapatkannya. Membuka rencana desain rekonstruksi, Long Zhengyu menghabiskan beberapa menit mengamatinya sambil memancarkan keterkejutan di matanya. Setelah beberapa lama, ia kemudian menatap Tang Xiu, namun keterkejutan itu masih belum hilang dari ekspresinya. Aku ingin tahu sesuatu. Mengapa kau menghabiskan begitu banyak dana untuk proyek ini? Tempat ini akan menjadi wilayah kekuasaanku nanti. Wilayah yang benar-benar milikku, di mana aku adalah eksistensi tertinggi di sana. Tang Xiu tertawa. Long Zhengyu memaksakan senyum dan berkata. Katakanlah, Saudara Tang, kamu ingin mendirikan sebuah negara, ya? Tang Xiu tertawa. Membangun negara kentut? Ah, itu hanya puluhan kilometer persegi. Long Zhengyu bertanya. Tang Xiu, aku tahu kamu punya banyak uang, meskipun aku tidak tahu berapa jumlahnya. Tapi kamu tidak punya cukup uang, kan? Selain itu, proyek ini cukup besar, jadi berapa banyak yang perlu kamu investasikan untuk periode awal? Pertama-tama, selain kita bersaudara, bisnis tetaplah bisnis. Yang terbaik yang dapat aku lakukan untukmu adalah dengan hanya mengambil sedikit pendapatan dari proyek konstruksi. Tetapi aku tidak dapat menyediakan dana untuk pembayaran di muka. Kamu sudah tahu bahwa keluarga Longku telah menghabiskan hampir semua dana kami untuk proyek kerjasama. Sambil mengulurkan jarinya, Tang Xiu berkata dengan ringan. Aku akan memberimu 10 miliar di muka untuk kamu kelola. Hubungi aku lagi saat uangnya habis. Terkejut, Long Zhengyu bertanya dengan heran. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Saya mengalami masalah di Hong Kong tetapi juga mendapat keberuntungan yang tak terduga. Namun, saya tidak akan memberitahu Anda detailnya. Singkatnya, saya dapat mentransfer uang kepada Anda kapan saja, tetapi Anda harus menjamin kualitas proyek tersebut. Kata Tang Xiu sambil tersenyum.
Tentu saja, kata Long Zhengyu dengan sungguh-sungguh. Saya tidak punya banyak waktu untuk tinggal dan memeriksa pembangunan kembali Pulau Sembilan Naga. Jadi, jika Anda juga tidak punya banyak waktu, sebaiknya Anda mengirim orang kepercayaan Anda untuk memimpin dan tinggal di sana. Selain itu, Anda tidak perlu khawatir akan masalah karena beberapa orang saya akan bertanggung jawab atas keamanan di sana, kata Tang Xiu sambil mengangguk. Mengerti? Long Zhengyu mengangguk. Beberapa saat kemudian, Tom Regie dan Mo Awen tiba. Saya sangat senang mendengar bahwa Anda kembali, Tuan Tang. Ngomong-ngomong, teman ini adalah, Tom Regie menjabat tangan Tang Xiu dengan hangat, lalu dia menoleh ke arah Long Zhengyu. Tang Xiu memperkenalkan. Dia teman dari negaraku. Aku memanggilnya ke sini khusus untuk membahas kerja sama bisnis untuk proyek tertentu. Itulah sebabnya aku mengundangmu untuk datang karena aku akan bertanya apakah kau tertarik untuk mendapatkan uang dariku. Dari Anda, ekspresi bingung muncul di wajah Tom Regie. Tang Xiu menjelaskan masalahnya dan akhirnya berkata, kamu adalah seorang tiran lokal di Saipan, kamu dapat menangani berbagai hal dengan lebih mudah daripada Long Zhengyu. Jadi jika kamu ingin bergabung dengan kami dalam hal ini, kamu harus membuat keputusan sekarang. Keterkejutan terpancar di mata Tom Regie saat dia bertanya. Tetapi, bisakah Anda benar-benar menghasilkan dana lebih dari 20 miliar, Tuan Tang? 20 miliar mungkin jumlah uang yang besar, tetapi itu bukan masalah bagi saya. Yang saya pedulikan adalah kemajuan pekerjaan dan kualitasnya. Saya bisa mendapatkan uangnya selama Anda memiliki kemampuan, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Tom Regie mengangguk dengan berat. Lagi pula, saya tertarik dengan proyek yang menguntungkan ini. Terlebih lagi, saya sedang berbisnis dengan bos besar seperti Anda, Tuan Tang. Ngomong-ngomong, Tuan Long, karena ini adalah proyek Tuan Tang, apakah Anda punya ide untuk bekerja sama? Mengenai masalah pembagian hasil, mari kita negosiasikan secara terpisah nanti, kata Long Zhengyu. Baiklah. Tom Regie mengangguk dan tertawa. Aku tidak ingin tahu tentang masalah di antara kalian berdua, jadi kalian bisa membicarakannya sendiri. Kata Tang Xiu. Singkatnya, kalian hanya perlu menangani kualitas proyek dan kemajuannya untukku. Ngomong-ngomong, apakah kalian berdua ingin melihat pulau yang kubeli? Tentu saja. Selain itu, kami belum mengetahui situasi terkini di pulau itu. Jadi, kami dapat mengatur proyek konstruksi yang spesifik dan konkret setelah kami menyelesaikan survei lapangan. Kata Long Zhengyu. Bagaimana sekarang? Masalah ini tidak boleh ditunda, kan? Tanya Tang Xiu sambil tersenyum. Long Zhengyu memandang Tom Regie. Yang terakhir memiliki ekspresi yang sulit dijelaskan saat dia berkata. Bisakah Anda menunggu sebentar, Tuan Tang? Saya memiliki beberapa hal penting yang belum saya tangani. Beri saya waktu setengah hari. Setelah saya menyelesaikan urusan saya, kita akan berangkat besok pagi. Apakah Anda setuju? Baiklah kalau begitu. Aku akan beristirahat di sini hari ini, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Tom Regie segera berkata. Saya akan segera mengatur akomodasi. Sambil melambaikan tangannya, Tang Xiu berkata. Aku akan tinggal di sini. Long Zhengyu adalah salah satu dari kita, tidak perlu basa-basi. Kau bisa pergi sendiri. Ayo makan malam setelah kau selesai dengan urusanmu. Kalau begitu, aku pamit dulu. Setelah Tom Regie pergi, Long Zhengyu menyipitkan matanya dan berkata. Tom Regie ini tidak buruk, Tang Xiu. Bagiku dia orang yang jujur. Jika dia tidak punya keberanian dan tekad, bagaimana dia bisa menjalankan bisnis besar? Tom Regie memiliki identitas yang tidak biasa dan dulunya adalah pria yang sangat galak. Pikiran dan kemampuan mengambil keputusannya bagus, jadi ajak dia bicara terbuka tentang apapun yang ada dalam pikiranmu. Kata Tang Xiu sambil tersenyum. Tenang saja. Lagi pula, hal terpenting dalam kerjasama adalah integritas dan kepercayaan yang dapat kujamin sendiri. Ngomong-ngomong, apakah kau sudah menghubungi keluargamu sejak kau meninggalkan Beijing? Kudengar dari Ouyang Lulu bahwa bibi dari pihak ayahmu sedang mencarimu, tetapi dia tidak bisa menghubungimu. Long Zhengyu tertawa. Bibi dari pihak ayah?
Wajah Tang Min muncul di benak Tang Xiu, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum menghubungi siapapun. Selain menghubungi beberapa orang penting setelah aku datang ke luar negeri, aku belum menelepon terlalu banyak orang. Tapi, untuk apa dia menghubungiku? Entahlah." Long Zhengyu menggelengkan kepalanya. "Telepon dan tanyakan pada Ouyang Lulu jika kau ingin tahu tentang hal itu. Atau kau bisa meneleponnya langsung." Tang Xiu terdiam sejenak sambil mengangguk. "Nanti aku hubungi dia." "Ayo. Aku akan mengajakmu ke tempat pijat Thailand. Tempat ini punya tempat pijat yang bagus." "Benar, aku juga punya kenalan di sini, dia orang yang sangat bersemangat dan berjiwa heroik, murah hati, dan setia." "Siapa?" tanya Long Zhengyu. "Aku tidak tahu apa yang dia lakukan karena aku tidak bertanya padanya." Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi dia seharusnya adalah seorang bos besar. Dia menyebut dirinya si tua gendut Li, jadi aku memanggilnya juga." Si gendut tua Li, keheranan menyelimuti wajah Long Zhengyu. "Apakah maksudmu dia adalah Raja Baja Timur Laut, Li Laoshan?" "Ya, sepertinya dia dipanggil Li Laoshan," kata Tang Xiu sambil tersenyum. Sambil mengacungkan jempolnya, Long Zhengyu berseru sambil mendesah, "Sial, aku benar-benar tidak menyangka kau akan bertemu dan berkenalan dengan Li Laoshan di sini. Orang itu adalah pria yang hebat, terkenal sombong dan angkuh di negara ini. Kecuali kau bisa membuatnya terpesona dengan keterampilanmu, kalau tidak, dia biasanya akan mengabaikanmu." Tang Xiu terkejut dan berkata dengan heran, "Maksudmu, dia gila?" Bab 311, Menikmati Kasih Sayang Keluarga. Dia lebih dari sekadar gila, dia benar-benar lebih dari itu. Keluarga Li-nya adalah keluarga yang sangat kaya dan berkuasa di Timur Laut, dan Li Laoshan adalah karakter yang garang di antara karakter-karakter yang paling garang. Dia memiliki karakter yang sangat gila tetapi melakukan hal-hal dengan sangat rendah hati. Jika dia mengenali seseorang, dia akan memperlakukan mereka dengan tulus, tetapi jika tidak, dia pasti akan memandang rendah mereka. Long Zhengyu menjelaskan sambil memaksakan senyum. Tang Xiu langsung mengerti dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan memanggilnya untuk bergabung dengan kita." 10 menit kemudian, Tang Xiu dan Long Zhengyu bertemu dengan si tua gendut Li di aula pijat Thailand. Kali ini dia mengenakan gaun panjang tanpa lapisan dengan celana panjang, sandal jepit, dan cerutu besar di mulutnya, meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain di dalam area istirahat aula pijat, tampak riang dan puas. "Si tua gendut Li." Tang Xiu memanggilnya saat dia mendekat. Si tua gendut Li langsung melambaikan tangan dan menyeringai sambil berdiri malas. "Hai, anak Long. Tidak kusangka kau benar-benar mengenal kakak Tangku. Aku melihat kakekmu saat aku berduel dengan Chen Shizhong di Star City waktu itu. Bagaimana kabar Long Hanwen? Apakah dia baik-baik saja?" Si gendut Li langsung berkata sambil tersenyum saat melihat Long Zhengyu. Dengan sedikit rasa hormat di wajahnya, Long Zhengyu menghadap si gendut Li dan berkata, "Hai, Paman Li. Ayahku baik." Si gendut Li menatap kosong dan bersenandung. "Kenapa kau memanggilku seperti itu? Hah? Apa kau pikir aku sudah setua itu? Kau harus belajar lebih banyak dari Tang Xiu. Kau, jangan meniru ayahmu dan menganggap semuanya serius, ya? Kau kan teman Tang Xiu jadi kau bisa memanggilku Old si gendut Li nanti, mengerti?" Ini, Long Zhengyu ragu-ragu. "Baiklah, hargai keinginannya. Dia orang Timur Laut yang terus terang, dan bukan orang yang akan terpaku pada formalitas dan hal-hal remeh," kata Tang Xiu sambil tersenyum. Mendengar itu, si gendut Li langsung menepuk bahu Tang Xiu dan tertawa terbahak-bahak. "Kau dengar itu? Kau dengar itu? Wahai ibu dan ayahku yang telah melahirkanku, ketahuilah bahwa dia adalah kakak Tangku. Sialan. Sayangnya tempat ini adalah Saipan, para dewa di negara kita tampaknya tidak muncul di sini, atau aku akan menyeretmu, anak muda untuk membakar kertas kuning dan mengorbankan ayam dan domba, agar kita bersujud dan menjadi saudara angkat." Tang Xiu tidak dapat menahan tawa. Melihat ke arah Li tua gendut dan Tang Xiu, Long Zhengyu akhirnya berkata, "Kalau begitu, aku akan memanggilmu seperti itu. Tapi Li tua gendut, kau harus membantuku jika ayahku memukulku karena hal ini nanti."
Tenang saja. Jika ayahmu masih berani menjebakmu setelah kau mengatakan padanya bahwa akulah yang membuatmu melakukannya, aku akan pergi ke Star City untuk menghajarnya. Hehe, bagaimanapun, jika kau melihat Chen Zizong berlatih, katakan padanya bahwa aku akan menghajarnya begitu banyak lain kali sehingga dia tidak akan bisa mengatakan apa yang menimpanya. Kata si gendut tuali sambil tersenyum. Ekspresi aneh terpancar di wajah Long Zhengyu saat dia menjawab. Si gendut Li, jika kau menghajar Chen Zizong sebanyak itu, Tang Xiu sendiri yang akan bertindak dan menghajarmu. Zhengyu. Tang Xiu menggeram. Dengan ekspresi bingung, si gendut Li bertanya. Apa maksudmu? Mengapa saudara Tang harus mengepakku jika aku memukul Chen Zizong? Dia dan Chen Zizong. Sambil mendesah dalam hati, Tang Xiu tahu bahwa dia tidak punya alasan lagi untuk menyembunyikannya kali ini. Sambil tersenyum masam, dia berkata perlahan. Si gendut Li, jika kamu bisa mengalahkan Chen Zizong, aku akan menjauh, meskipun dia sebenarnya muridku. Apa katamu? Si gendut Li tercengang saat matanya menatap Tang Xiu tanpa berkedip seolah-olah dia melihat hal yang paling tidak masuk akal di dunia. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia mengalami masalah pendengaran. Sambil menunjuk ke arah Tang Xiu, Long Zhengyu berkata. Si gendut Li, kamu tidak salah dengar. Tang Xiu benar-benar bos besar farmasi Endless Virtua, guru Chen Zizong. Sambil terhuyung mundur dan menatap Tang Xiu dengan tak percaya, si gendut Li bertanya. Apakah kamu benar-benar guru Chen Zizong? Apakah kalian berdua tidak bercanda? Tidak, kata Tang Xiu tegas. Bibir si gendut Li bergetar beberapa kali, lalu ia bertanya cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kung Fu Chen Zizong selalu kuat sejak ia masih muda, aku telah bersaing dengannya sejak muda dan tidak pernah mengalahkannya sekalipun. Tang Xiu, kau bahkan belum menjadi pria dewasa saat Chen Zizong masih muda, kan? Tang Xiu tersenyum pucat. Aku tidak mengajarkan keterampilan dasar yang dimilikinya, tetapi kultivasi Kung Fu yang sebenarnya. Karena itu, seperti yang kukatakan sebelumnya, jika kamu mencarinya sekarang, aku khawatir kamu akan dipukuli habis-habisan olehnya. Si gendut Li terdiam beberapa saat, mencoba mencerna berita yang menggemparkan ini. Kemudian dia menatap Tang Xiu, mengacungkan jempolnya dan mendesah memuji. Saudara Tang, aku semakin penasaran denganmu. Kamu baru saja berjalan santai di kasino dan mendapat 1 miliar, dan kamu bahkan mengenal bos besar tempat ini. Terutama dengan anak itu, Wang Rui, orangmu bahkan menindasnya sampai dia menangis. Saudara Tang, kamu harus memberitahuku, dari garis keturunan abadi Taois mana kamu sebenarnya. Aku hanyalah aku. Bagaimana para dewa bisa terlibat dalam hal ini? Bagaimanapun, mari kita berhenti membicarakan hal-hal yang membosankan dan pergilah untuk pijat ala Thailand, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Cahaya aneh bersinar dari mata si gendut Li. Tang Xiu tidak mau mengatakannya, dia juga tidak ingin bersikeras. Namun, dia diam-diam memutuskan bahwa dia akan mengirim beberapa orang untuk menyelidiki identitas dan latar belakang Tang Xiu setelah dia kembali ke daratan. Sambil menatap Tang Xiu yang ada di depan, Long Zhengyu kemudian berjalan mendekati si gendut Li dan berbisik. Si gendut Li, aku sarankan kamu untuk tidak menyelidiki identitas Tang Xiu secara diam-diam. Sejujurnya, kamu secara alami akan mengetahuinya jika dia bersedia memberitahu kamu. Namun jika dia tidak bersedia dan kamu menyelidikinya dengan gegabah, itu tidak akan membantu, malah akan merugikan kamu. Apakah itu akan lebih banyak mendatangkan kerugian daripada manfaatnya? Si gendut Li tercengang. Mungkinkah dia putra pemimpin negara? Sesaat Long Zhengyu terkejut saat melihat si gendut Li. Dia tidak menyangka tebakan si gendut Li akan sedekat ini. Jangan tanya. Tidak perlu masalah eksternal untuk menjalin pertemanan, kata Long Zhengyu, mengatakan apa yang telah dipikirkannya dengan baik sebelumnya. Akhirnya, si tua gendut Li menyetujuinya dan mengurungkan niatnya untuk mengirim beberapa orang guna menyelidiki identitas dan latar belakang Tang Xiu. Ia lalu mengikuti Tang Xiu ke dalam. 2 jam kemudian, ketiganya keluar, tampak santai dan nyaman. Setelah menjalani pijat ala Thailand, si gendut Li dan Long Zhengyu berubah menjadi teman yang ceria dan mengabaikan Tang Xiu, hanya sesekali berbicara beberapa patah kata kepadanya. Tang Xiu sendiri tentu saja merasa senang dengan situasi ini.
Sambil merasakan sensasi ringan dalam tubuh mereka, Tang Xiu, Long Zhengyu, dan juga si gendut Li, yang diundang oleh Long Zhengyu, pergi ke villa tempat Long Zhengyu menginap. Kalian berdua bisa ngobrol, aku akan istirahat. Setelah mengatakan itu, Tang Xiu kemudian pergi ke lantai 2. Dia dengan santai memilih kamar, melepas pakaiannya dan duduk di tempat tidur. Dia telah tekun berkultivasi akhir-akhir ini, dan meskipun kultivasinya meningkat setiap hari, dia tidak tidur nyenyak. Tang Min mencariku? Sambil duduk di kepala tempat tidur dan terdiam, Tang Xiu kemudian mengeluarkan telepon satelit dan menghubungi nomor Ouyang Lulu, yang darinya dia memperoleh nomor ponsel Tang Min. Dia hanya menghabiskan sedikit waktu di keluarga Tang dan belum berbicara dengan siapapun di sana. Oleh karena itu, dia tidak memiliki nomor ponsel mereka, termasuk nomor ponsel Tang Min. Namun, dia dipergoki oleh Ouyang Lulu dan mengobrol lama dengannya hingga dia menanyakan nomor ponselnya. Tang Min sedang berbicara. Siapa ini? Setelah menghubungi nomor ponsel Tang Min, Tang Xiu mendengar suara dingin dan bermartabat dari telepon. Ini Tang Xiu. Apakah kamu mencariku? Tanya Tang Xiu. Pada saat ini, di sebuah gedung perkantoran penting di ibu kota, Tang Min menampakkan ekspresi sedikit gembira dan berkata sambil tersenyum. Ah, ternyata kamu, Tang Xiu. Ya, aku mencarimu. Aku bahkan bertanya kepada beberapa orang. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana cara menghubungimu. Ngomong-ngomong, di mana kamu sekarang? Kapan kamu akan kembali ke daratan? Saya sekarang ada di Saipan, kata Tang Xiu. Saya khawatir saya harus menunggu sampai saya kembali karena saya belum mengurus masalah di sini. Keponakanku tersayang, apa yang sebenarnya sedang kau tangani? Tanya Tang Min penasaran. Yi kecil memang menceritakan banyak hal tentang masalahmu, dan bibi dari pihak ayahmu ini benar-benar mengagumimu karenanya. Setelah terdiam beberapa saat, Tang Xiu berkata, saya telah membeli sebuah pulau pribadi di Samudra Pasifik 2 bulan lalu dan baru-baru ini mulai merenovasinya. Ngomong-ngomong, bibi belum memberitahu saya mengapa Anda mencari saya. Kamu membeli pulau di Samudra Pasifik? Untuk apa kamu membeli pulau? Tang Min tercengang. Ngomong-ngomong, kamu akan kuliah di Shanghai bulan September ini, kan? Itu sebabnya aku mencarimu karena aku baru saja membelikan villa untukmu di sana. Lokasinya sangat dekat dengan kampus Universitas Shanghai, dan aku sudah mengirim kuncinya ke Star City, kepada kakak kedua dan kakak ipar kedua. Sebuah villa. Bibir Tang Xiu berkedut beberapa kali karena ia secara naluriah ingin menolaknya. Namun setelah ragu sejenak, ia merasa bahwa menolaknya bukanlah hal yang baik, karena ia dapat dengan jelas merasakan kebaikan yang ditunjukkan keluarga Tang kepadanya saat mereka akur. Jika ia harus jujur pada dirinya sendiri, ia tidak ingin mencabut nama keluarga Tang sekarang, dan bahkan agak menikmati memiliki kasih sayang kekeluargaan seperti ini. Terlebih lagi, Tang Min juga ibu Cui, dia bahkan telah mengirimkan kunci ke Star City. Jika dia menolaknya, itu mungkin akan terlalu tidak masuk akal dan menyakitkan baginya. Terima kasih, Bibi. Setelah beberapa detik terdiam, Tang Xiu akhirnya menerimanya. Di kantornya, senyum cerah mengembang di wajah Tang Min. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Tang Xiu memanggilnya Bibi. Perasaan bahagia dan puas langsung membuat matanya berkaca-kaca. Aku bibi dari pihak ayahmu, Tang Xiu. Aku tidak pernah punya kesempatan untuk menyayangi dan memanjakanmu saat kau masih kecil. Tapi sekarang setelah kami akhirnya menemukanmu, bibi tentu harus mengganti rugi tahun-tahun itu. Karena itu, memberimu villa ini adalah hal yang seharusnya bibi lakukan. Singkatnya, apapun yang kau butuhkan nanti, kau dapat dengan bebas membicarakannya padaku. Selama bibi bisa melakukannya, bahkan jika aku harus memetik bulan untukmu, aku pasti akan melakukannya. Kehangatan memenuhi hati Tang Xiu saat dia akhirnya tersenyum bahagia dan berkata, aku mengerti, bibi. Karena merasa puas, Tang Min tersenyum dan berkata, mendengarmu memanggilku bibi hari ini membuatku senang, sangat senang. Ah, benar. Kurasa kau masih kekurangan banyak hal. Rumah, mobil, pakaian, benar. Shanghai punya banyak mobil dan pakaian untuk dibeli, jadi aku akan mengatur seseorang untuk menaruh lebih banyak pakaian di villamu, dan mobilnya juga agak jelek.
Tunggu saja, Bibi akan membantumu memesan mobil sekarang. Setelah berkata demikian, Tang Min langsung menutup telepon. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 312, Saran yang Bagus. Tang Xiu sendiri tidak tertarik pada mobil sport dan secara naluriah ingin menolaknya. Namun, suara pelan terdengar dari teleponnya saat ia memaksakan senyum masam di wajahnya yang tampan. Kasih sayang kekeluargaan ini bagai api yang berkobar mencairkan balok es di dalam hati Tang Xiu. Sama seperti jarak yang menguji stamina seekor kuda, begitu pula waktu yang menunjukkan hati seorang pria. Keluarga Tang tidak hanya tidak tampak acuh tak acuh, mengecualikan dan menjauhkan diri darinya, mereka malah menunjukkan kasih sayang dan perhatian kekeluargaan kepadanya berulang kali. Matahari terbit dan terbenam, 3 hari telah berlalu dalam sekejap. Ketika Tang Xiu pergi bersama Long Zhengyu, Tom Regie, dan asisten mereka ke Pulau Sembilan Naga, keduanya langsung tertarik pada istana megah dan lingkungan sekitar yang menakjubkan. Tempat yang luar biasa. Long Zhengyu menarik napas dalam-dalam, merasakan kenyamanan di sekujur tubuhnya, dan tak dapat menahan diri untuk tidak memuji. Ketika aku bertambah tua, aku pasti akan menghabiskan masa pensiunku di sini. Tang Xiu tersenyum tipis dan tidak menanggapi. Tempat ini adalah lahan kultivasi terpenting baginya, yang akan menjadi basisnya untuk melatih bakat. Bagaimana mungkin dia mengizinkan orang luar pensiun di sini? Meskipun dia berteman dengan Long Zhengyu, itu karena modalnya yang membuat Long Zhengyu menganggapnya lebih istimewa. Kalau tidak, bagaimana dia dan Long Zhengyu bisa menjadi teman sejak awal? Saat ini, teman hanyalah teman, sedangkan pembantu yang dapat dipercaya adalah satu-satunya orang yang dapat dipercaya. Mereka harus diperlakukan secara terpisah. Untuk teman sejati, dia dapat membayar harga yang mahal untuk membantu mereka, tetapi dia akan memperjuangkan orang kepercayaannya terlepas dari apapun dan menganggap masalah itu sebagai miliknya sendiri. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke atas untuk melihatnya. Berdiri di mata air roh, Tang Xiu dapat merasakan fluktuasi kekuatan spiritual di tanah itu saat dia berkata sambil tersenyum. Tak lama kemudian, sekelompok orang itu tiba di alun-alun di depan istana. 2 pria berbuku tebal muncul dan segera mundur setelah memberi hormat kepada Tang Xiu, sementara Mo Au melangkah keluar istana. Kau kembali, bos. Mereka adalah teman-temanku dan akan tinggal di sini selama 2 hari. Kamu harus mengatur akomodasi mereka. Tang Xiu mengangguk padanya sebagai tanggapan dan berkata. Juga, apa yang sedang dilakukan Yilianyan sekarang? Katakan padanya untuk membawa beberapa orang ke kapal pesiar karena kami juga telah membawa banyak bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari, cukup untuk digunakan semua orang selama beberapa waktu. Mo Au mengangguk dan memimpin kerumunan ke dalam kastil. Setelah melihatnya, Long Zhengyu dan Tom Regie terkesiap kagum. Aku juga ingin membeli pulau jika aku kaya, kata Long Zhengyu dengan ekspresi masam. Sambil menarik napas dalam-dalam, Tom Regie mendesah penuh emosi. Nilai pulau ini jelas tidak kecil. Meskipun aku punya sejumlah uang, membeli pulau seperti ini dan membangun kembali istana seperti ini pasti akan menguras semua modalku, mungkin itu bahkan tidak akan cukup. Kalau tidak, aku juga ingin membelinya. Ya, aku beruntung karena aku hanya menghabiskan 2,5 miliar untuk pulau ini, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Hanya? Long Zhengyu dan Tom Regie saling berpandangan, menggelengkan kepala, dan memaksakan senyum masam. Mereka tahu betul bahwa Tang Xiu sangat kaya, tetapi tidak pernah menyangka bahwa 2,5 miliar di matanya hanyalah sejumlah kecil uang. Namun, mengingat investasinya sebesar 20 miliar untuk membangun kembali pulau itu, hal itu membuat keduanya menjadi putus asa. Bagi mereka, jangankan 20 miliar, 2 miliar saja sudah membuat mereka bangkrut. Keluarga Long mungkin kaya, tetapi bukan hanya Long Zhengyu, sedangkan kekayaan Tom Regie tidak mencapai 2 miliar. Perbandingannya sungguh menjijikkan. Long Zhengyu mengeluarkan kalimat itu sambil mengerang sebelum menoleh ke arah Tang Xiu dan berkata, "Jangan beristirahat dulu, bawa kami berkeliling pulau. Kami akan bermalam di sini dan segera kembali besok untuk menyelesaikan pekerjaan persiapan. Kami harus menyelesaikan pekerjaan persiapan sebanyak mungkin dalam 2 bulan ini sehingga kami dapat secara resmi mulai berinvestasi dalam rekonstruksi."
Saya telah menandai beberapa titik dengan label merah pada desain gambar rekonstruksi. Titik-titik ini tidak boleh diubah. Saya juga akan mengirim beberapa orang untuk menjaga tempat-tempat ini pada saat itu. Bahkan para pekerja di pulau itu tidak diizinkan untuk memasukinya. Sedangkan untuk bagian pulau lainnya, usahakan untuk tidak terlalu banyak merusak pohon-pohon di pulau itu. Pada periode rekonstruksi selanjutnya, saya akan meminta Anda untuk memindahkan banyak pohon berharga dari tempat lain ke sini, kata Tang Xiu sambil mengangguk. Tenang saja. Long Zhengyu mengangguk. Saat senja tiba, Tang Xiu mengajak semua orang ke Spirit Spring di pesisir pantai. Long Zhengyu tampak terkejut saat melihat 3 kapal berlabuh di tepi pantai, sedangkan Tom Regie tampak linglung dan berseru kaget saat melihat kapal perang tua di antara ketiga kapal. Tuan Tang, mengapa Anda memiliki kapal perang di sini? Melihat tingkat kerusakannya, kapal perang tua ini seharusnya masih bisa digunakan. Ketika kami datang ke sini untuk menerima pulau itu beberapa hari yang lalu, sekelompok bajak laut telah menduduki pulau itu. Jadi anak buahku dan aku harus membunuh mereka, para bajak laut, dan merebut kembali tempat ini. Ketiga kapal itu adalah rampasan kami, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Bajak laut? Memang ada beberapa bajak laut di perairan sekitar, tetapi mereka sangat kuat, bahkan pemerintah Jepang dan AS telah mencoba mengepung dan memusnahkan mereka beberapa kali, tetapi mereka gagal melakukannya. Sebuah kelompok bajak laut bahkan berkembang menjadi lebih dari 200 anggota dalam waktu 12 tahun. Mereka adalah hegemon mutlak di wilayah laut ini dengan kekuatan senjata yang memadai. Ngomong-ngomong, Tuan Tang, kelompok bajak laut mana yang telah Anda hancurkan? Bajak laut Bloodfish, kata Tang Xiu dengan tenang. Apa? Dengan perubahan besar di wajahnya, Tom Regie berseru dengan takjub. Kau benar-benar menghancurkan bajak laut Bloodfish? Itu adalah kelompok bajak laut terbesar di wilayah laut ini. Ya Tuhan. Dusky itu adalah pemimpin bajak laut yang terkenal kejam dan tidak kenal ampun serta sangat gila. Namun pemimpin kedua, Ingelun lebih kejam dan tidak berperasaan daripada dia. Aku pernah melawan Ingelun di hutan hujan Afrika saat dia menjadi prajurit elit Korps Marinir AS saat itu. Hah? Tang Xiu terkejut dan bertanya. Kamu sangat akrab dengan mereka? Niat membunuh terpancar dari mata Tom Regie saat dia mengangguk. Lebih dari sekadar familiar, aku paling membenci dan membenci mereka. Dusky membunuh wanita yang paling kusukai. Dia telah mengikutiku selama bertahun-tahun selama masa pelarianku, tetapi bekas lubang peluru di dadaku ditinggalkan oleh Ingelun. Setengah sentimeter lagi dan itu akan mengenai jantungku. Mereka semua sudah mati. Kami menculik Dusky, tetapi kemudian Ingelun menembak dan membunuhnya, sementara aku sendiri yang membunuhnya, kata Tang Xiu perlahan sambil mengangguk. Sambil membungkuk dalam-dalam ke arah Tang Xiu, Tom Regie kemudian berkata, Tuan Tang, Anda telah membunuh mereka, itu dapat dianggap sebagai bantuan balas dendam saya. Anggap saja Tom ini berutang budi kepada Anda. Saya memutuskan untuk membantu Anda membangun kembali pulau ini secara gratis. Saya tidak akan mengambil uang Anda darinya. Tidak. Jawab Tang Xiu sambil menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum. Selain teman dekat, kita adalah mitra bisnis, dan kita harus mendapatkan uang yang seharusnya kita dapatkan. Selain itu, meskipun tempat ini agak jauh dari Saipan, tempat ini juga yang terdekat. Jika anak buahku sedang dalam perjalanan ke Saipan dan membutuhkan bantuanmu nanti, jangan menolaknya. Tom Regie mengangguk. Jangan khawatir. Kamu bukan hanya bos Mo Awen, tetapi juga seorang teman. Dengan bantuan seperti itu, kamu bisa dengan bebas meneleponku jika kamu membutuhkan sesuatu nanti. Tom Xiu tersenyum tipis dan menatap Long Zhengyu yang tengah melamun, lalu berkata, Apakah menurutmu salah jika kita membantai mereka? Sambil memaksakan senyum masam, Long Zhengyu berkata, Jujur saja, aku tidak tahu bagaimana rasanya membunuh orang. Aku tumbuh di bawah bendera merah dan hidup di tengah proses modernisasi. Paling-paling, aku adalah anak orang kaya yang suka memberontak dan membesarkan beberapa penjahat sombong. Berbeda denganmu, aku merasa seperti bunga di dalam rumah kaca. Merasa senang setelah mendengar bahwa bajak laut ikan darah telah dihancurkan, Tom Regie menertawakan komentarnya sambil tersenyum. Menjadi bunga di rumah kaca terasa terlalu feminin. Bagi saya,
Saya pikir seorang pria seperti bayi kecil jika dia belum mengalami kegelapan dunia, atau belum melalui pertempuran berdarah dan kejam. Bayi kecil. Sambil menyentuh hidungnya, Long Zhengyu tampak sedikit canggung dan tak berdaya. Tang Xiu terkekeh dan tersenyum saat ia langsung mengubah topik pembicaraan. Ia menunjuk ke laut di dekatnya dan berkata, "Katakan padaku, berapa biaya yang diperlukan jika aku ingin membangun landasan pacu di pantai dan landasan pacu untuk pendaratan pesawat?" Sambil menggelengkan kepalanya, Long Zhengyu menjawab, "Saya tidak bisa menjawabnya karena saya belum melakukan proyek seperti itu." Tom Regie mengusap dagunya, matanya berkaca-kaca. Setelah setengah menit, ia berkata pelan, "Jika kita menggunakan material konstruksi baja untuk membangun landasan pacu bandara yang jaraknya ratusan meter dari pantai serta apron berukuran besar, saya khawatir kita perlu menambah beberapa miliar dari perkiraan awal. Perkiraan pertama saya seharusnya lebih dari 3 miliar, sebagian besar biaya akan digunakan untuk upah pekerja." Tang Xiu terdiam sejenak, lalu berkata perlahan, "Rekonstruksi seluruh Pulau Sembilan Naga akan dilakukan terlebih dahulu. Setelah selesai, kita akan membahas pembangunan apron dan landasan pacu lagi." Tom Regie menggelengkan kepalanya. "Tuan Tang, sebenarnya yang ingin saya katakan adalah yang terbaik adalah membangun apron dan landasan pacu terlebih dahulu." "Bagaimana bisa?" tanya Tang Xiu dengan bingung. "Begitu pembangunan dimulai, jumlah bahan bangunan yang perlu dikirim kemungkinan besar akan sangat banyak. Jika hanya menggunakan angkutan laut saja, biaya pengiriman per perjalanan akan sangat besar dan akan memakan waktu lama. Namun, jika menggunakan angkutan udara, pengiriman bahan bangunan dapat dipercepat dan biaya pengiriman dapat ditekan," kata Tom Regie. Tang Xiu tercengang saat dia bertepuk tangan dan berkata, "Anda benar, Tuan Tom. Transportasi udara memang lebih cocok daripada transportasi laut. Jika kita berlayar dari Saipan, apakah akan memakan waktu beberapa jam untuk sampai di sini? Kita dapat melakukan perjalanan beberapa kali sehari dengan pesawat terbang dan kecepatan pengirimannya pasti akan jauh lebih cepat daripada menggunakan transportasi laut." Dengan cepat, Tang Xiu menoleh ke arah Mo Awen dan bertanya, "Apakah Anda punya cara untuk memesan beberapa pesawat kargo? Jenis pesawat kargo berkualitas baik yang dapat mengirimkan beton bertulang." Perusahaan Sacred Paramita Aviation Tech bergerak di bidang pesawat terbang dan kargo, dan kebetulan saya punya kontak dengan Blaine Dan, wakil presiden perusahaan tersebut, kata Mo Awen. "Berapa kira-kira harganya?" tanya Tang Xiu. "Saya tidak tahu." Mo Awen menggelengkan kepalanya. "Saya belum pernah membeli pesawat kargo sebelumnya. Bagaimana kalau saya menelepon Blaine Dan?" Bab 313, membeli pesawat terbang. Tang Xiu terdiam beberapa saat sebelum berkata perlahan, "Jangan tanya dia dulu, hubungi dia dulu dan suruh dia datang ke Saipan. Akan lebih mudah bagi kita dan menghemat banyak waktu jika kita bisa membeli beberapa pesawat kargo sebelum memulai proyek." Setelah mengangguk sebagai jawaban, Mo Awen menjauhkan diri dan menghubungi nomor ponsel. Beberapa menit kemudian, dia kembali ke sisi Tang Xiu dan melapor dengan hormat. "Saya telah menghubungi wakil presiden Sacred Paramita Aviation Tech Company, Blaine Dan. Dia senang berbisnis dengan kita. Dia berkata dia harus segera menangani masalah penting yang mendesak, tetapi dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menyusul kita dan akan tiba di Saipan dalam waktu seminggu." Tang Xiu mengangguk. "Kalau begitu, kau akan terus berhubungan dengannya." "Zhengyu, karena sudah diputuskan bahwa kita akan membangun apron dan landasan pacu terlebih dahulu, aku akan merepotkanmu untuk mencari teknisi di bidang ini untuk desain konstruksi. Setelah selesai, kau bisa segera mulai." "Tentu. Aku akan mencari seseorang untuk mengerjakannya dan mengirimkannya kepadamu secepatnya," kata Long Zhengyu dan kemudian bertanya. "Ngomong-ngomong, aku harus bertanya kepadamu terlebih dahulu, seberapa besar apron dan berapa banyak landasan pacu yang ingin kamu bangun?" Tang Xiu terdiam sejenak, lalu berkata perlahan, "Seharusnya bisa menampung 4 pesawat pendaratan dan sekitar selusin helikopter. Sedangkan untuk landasan pacu, 3 sudah cukup." "Oke." Long Zhengyu mengangguk. Keesokan harinya, Long Zhengyu dan Tom Regie meninggalkan pulau itu bersama asisten mereka setelah sepenuhnya mengamati Pulau Sembilan Naga, sedangkan Tang Xiu membenamkan dirinya sepenuhnya dan berkultivasi dengan sepenuh hati.
Bersambung ke episode 76. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.